Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 periode 2. Perkenalkan, nama saya Ilmu Zakri. Saya berasal dari sekolah MA Plus Almas Tukia, Patokan Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Insya Allah hari ini tanggal 13 Desember kami akan melaksanakan uji kinerja di lembaga kami. Kami merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 LPTK Universitas Negeri Makassar atau UNM. Mudah-mudahan praktek ngajar ini berbasis inovatif ini Allah memberikan semua kemudahan bagi kita semua dan memberikan manfaat bagi anak didik kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya pengen nanya, gimana punya kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta ketua kelas silahkan pimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih atas doanya. Semoga dengan doa tadi Allah permudah segala urusan kita. Amin. Dan memberi pemahaman terhadap apa-apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik anakku sekalian, nanya dulu hari ini yang piket siapa? Angkat tangan. Ya. Berapa? 4 orang. Ya. Sudah disapu tadi? Sudah. Oke, sudah. Alhamdulillah. Sudah ya. Oke, sekarang saya absen dulu. Saya absen satu persatu. Silakan angkat tangan. Oke, pertama Aditya. Hadir. Aditya hadir. Muhammad Ilyasa hadir. Bambang hadir. Hariri hadir. Hikam Hakim. Aldi hadir. Alvin Hadir. Ame. Hadir. Oke, siap. Yudi Hadir. Zaki Hadir. Alfi Hadir. Fauzi. Hadir. Oke, hadir. Baik, alhamdulillah hadir semua. Saya harap sebelum kita mulai pelajaran ini, saya minta anakku sekalian jaga kesehatan, jangan sampai drop, jaga pola makan, istirahat yang cukup, jangan suka begadang malam ya. Karena akal sehat kita, badan sehat kita, kalau kita sudah bisa menjaga keseimbangan badan kita, insya Allah semua berjalan baik. Baik, sebelum kita beralih pada materi yang baru, saya pengen nanya dulu. Masih ingat materi yang kemarin? Nah. Oke, kemarin kita belajar apa? Perakitan komputer. Oke, perakitan komputer. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka saya akan tanya dulu materi yang kemarin. Sebutkan. Ananda. Siapa ya? Adit. Sebutkan media apa yang digunakan untuk menyimpan? Harddisk. Harddisk. Oke, bagus. Yang kedua, Ilyasa, apa? Perangkat komputer itu salah satunya? Salah satunya motherboard. Motherboard. Oke. Coba Fauzi? RAM. Oke, salah satu media komponen komputer terpenting dalam sebuah komputer tuh ada banyak sekali. Tadi disebutkan hanya 3 ya. Pertama ada RAM, ada harddisk, ada motherboard. Paham ya? Oke, kira-kira hari ini kita belajar apa? Kalau kemarin kita sudah belajar merakit komputer, kita mengenal beberapa komponen saja, tapi belum secara detail. Kita kan pelajari hanya input saja, input ada output. Kita belum belajar masalah peripheral. Apa peripheral? Peripheral adalah perangkat komputer yang sifatnya tidak wajib ada pada komputer. Paham? Sifatnya hanya sebagai bahan tambahan saja.
Oke, kira-kira kita belajar apa? Gak ada tahu ya? Oke, coba tampilkan. Oke, ini adalah salah satu medianya. Kalau kita kemarin sedikit bahas masalah secara definisi saja, sekarang kita lebih mengenal. Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Oke, di situ ada banyak komponen, banyak media. Apa? Ini apa? Yang antum tahu sekarang ini apa? Motherboard. Ini ada motherboard. Oke. Oke, di sini apa? Ini apa? Motherboard. Ini ya. Oke, ini yang kita pelajari kemarin adalah motherboard. Ini CPU. ada CPU, ini macam-macamnya. Oke. Sekarang kita sudah tahu ini namanya perangkat komputer. Oke. Selanjutnya. Oke. Silakan. Itu apa? Di situ kita ada menemukan banyak error. Pak, error ya? Oke. Error. Di sini? Di sini ada deskripsi tulisan yang banyak sekali. Biasanya ini disertakan dengan warna biru. Di situ berarti ada sebuah permasalahan pada komputer. Ya. Baik, kira-kira hari ini kita belajar apa? Ini berarti kalau gini kita lihat ada masalah pada komputer, kita akan belajar bagaimana kita menganalisis, memperbaiki komputer-komputer yang bermasalah. Baik, paham? Oke, silakan aku paham sekalian. Jadi ini adalah judul kita hari ini. Perangkat keras komputer dan menganalisis permasalahannya. Tentunya komputer yang kita gunakan, komputer yang kita beli belum tuntas, belum tentu 100% fix normal semua. Apalagi digunakan setiap hari, itu akan timbul masalah-masalah yang kita temukan. Di sini ada detail. Oke, paham ya? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Peserta didik mampu mendefinisikan perangkat keras komputer dibutuhkan oleh komputer. Oke. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan jenis-jenis perangkat keras yang digunakan dalam komputer. Peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada komputer. Selanjutnya, peserta didik mampu mempraktekkan cara memperbaiki permasalahan pada komputer. Yang terakhir, peserta didik mampu membuktikan problem solving, identifikasi dan mengatasinya. Jadi antum sekalian akan menganalisis, memerhatikan hal-hal apa yang terjadi pada komputer. Baik, yang pertama saya definisikan di sini. Wah, spesifikasinya udah kita jelaskan. Udah antum perhatikan di situ. Di situ ada prosesor, memori, mainboard, VGA, hard disk, floppy disk, optical drive, cache, power supply, monitor dan lain semacamnya. Oke, ini adalah komponen-komponen yang harus ada pada komputer. Paham? Oke, ada prosesor berfungsi sebagai apa? Proses. Oke, data perintah. Memori menyedia penyimpanan. Oke. Apa lagi? Hard disk. Sebagai apa hard disk? Sebagai. Oke, hard disk ini adalah sebagai media penyimpanan. Sebagus apapun komputernya, sebagus apapun harganya, tapi kalau tidak ada komponen penting ini percuma. Kenapa? Satu kesatuan harus membutuhkan semua media. Kalau ada software, harus ada hardware, harus ada yang poin ketiga adalah brainware. Apa brainware? Orangnya. Ada perangkat keras, harus ada perangkat lunak. Namun tidak ada brainware, bagaimana komputer akan bekerja. Intinya harus ada orang, perangkat keras juga perangkat lunak. Jadi ketiga poin ini tidak boleh dipisahkan. Paham ya? Oke. Selanjutnya ada mainboard, media yang berfungsi menyatukan penghubungan seluruh perangkat keras. Seperti apa mainboard? Oke, ada VGA. Oke, kita deskripsikan lagi. Nah, ini prosesor. Oke, pertama ini adalah sebuah prosesor. Prosesor itu banyak sekali ya. Ini pertama, ini media-medianya. Oke, ini prosesor. Sini prosesor ya. Oh, ada Duron. Ini prosesor publishannya Intel. Yang ini prosesor publishannya AMD. Paham ya? Oke, sudah. Ini sampai di sini saya minta anak-anakku sekalian silahkan lagi memperhatikan sebuah media penayangan.
Oke, kita sajikan video yang ini. Silakan ditonton. Oke, nah aku sekalian silakan pahamin media yang di depan ini. Buku penjelasan ya, presentasi tidak usah ya. Ini kan aja pengetahuan itu tadi. Tinggal dikat aja kan. Berapa menit kan? Berapa menit? Udah sih. Kan prakteknya siapa? Coba diperhatikan. Itu orangnya menunjukkan sesuatu, ya. Walaupun dioprak-oprak, dilihat-lihat, masih terjadi menu-menu seperti itu. Lah, ini menunjukkan kalau komputernya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Iya. Perhatikan itu. Oke, sudah ya? Oke, coba saat ingatkan lagi. Kemarin kita sudah belajar mengenal perangkat keras, merakit komputer, begitu ya? Kita sudah tahu beberapa poin-poinnya saja, fungsi-fungsi secara umum saja. Nah, di komputer yang kemarin kita rakit itu ada permasalahan beberapa yang perlu kita identifikasi, perlu kita kaji lagi. Bagaimana komputer terjadi seperti itu. Nah, tadi sudah menutup banyak sekali tulisan deskripsi, tulisan hitam-hitam biru gitu ya. Itu menunjukkan informasi komputer terjadi di poin-poin berapa itu ada di sana. Oke, sekarang start sajikan. Di depan kita ada 3 CPU, 3 monitor. Ini permasalahannya kurang lebih sama seperti di atas. Ketika nyalakan hanya timbul tulisan-tulisan hitam saja. Bahkan ada yang tidak nyala, ya. Nah, saya minta per kelompok, sudah kita bagi per kelompok ini, ya. Ntar lagi ya. Oke, start bagikan LKPD-nya dulu. Start bagikan LKPD-nya dulu. Ini. Oke. Silakan didiskusikan per kelompok.
Oke, baik, silakan didengarkan dulu. Kita break sejenak, kita dengarkan bagaimana kita akan menjawab sebuah LKPD. Oke, materi ajar sudah ada. Silakan angkat. Ada materi ajar? Oke, ada ya. Materi ajar sudah lengkap. Di sini ada sebuah pertanyaan pengetahuan tentang apa yang telah kami jelaskan di depan. Anak-anakku sekalian, untuk mengisi dan menjawab pertanyaan itu, silahkan baca dari materi ajarnya. Di beberapa sub di LKPD sudah ada di situ beberapa poin saja. Dan untuk lebih jelasnya kita cari di materi ajar dan di internet. Paham ya? Oke. Setelah itu selesai, nah, permasalahan yang kedua, silakan kita cari, kita tentukan permasalahan yang di mana pada ini. Paham ya? Di situ ada penilaiannya. Jadi KKM kita adalah 75. Jikalau kita kurang dari nilai 75, maka kita akan mengadakan remedi. Paham ya? Silakan diisi. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan diskusikan sama teman. Komputer jadi nyalakan, enggak apa-apa. Silakan browsing informasi di situ. Butuh informasi, silakan browsing di internet. Diskusikan sama teman-teman yang lain. Diskusikan. Jika ada sesuatu yang belum dipahami, silahkan tanyakan ke temannya. Ya, selanjutnya anak sekalian, silakan per kelompok. Ada sebuah permasalahan, ada sebuah komputer sama sebuah CPU di depan. Ini komputer ini bermasalah. Sama seperti halnya yang tadi, coba kita nyalakan dulu posisinya. Oke. Ini kita nyalakan pula. Oh, ini mati. Lah, di sini kita lihat hanya ada muncul tulisan-tulisan yang tidak jelas. Ini menunjukkan reboot the select proper boot device. Lah, ini mengidentifikasi bahwasanya komputer ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Paham? Nah, saya minta anak-anakku sekalian, silahkan anak-anakku cari permasalahannya, ya. Cari di mana sumber permasalahannya dan selesaikan. Kemarin sudah saya menjelaskan detail. Kalau terjadi pada komputer begini, permasalahannya di situ. Kalau pasalnya seperti ini, permasalahannya di situ. Silakan buka materi ajarnya, browsing di internet boleh, sebagian, yang sebagian lagi silakan selesaikan permasalahan yang ada di sini. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, silakan ke ini. Kalau ada perlu yang mau dibersihkan, saat sudah sediakan 1 kuas per kelompok. Silakan dibersihkan menurut kelompok masing-masing. Silakan. Coba ini dimatikan dulu. Oke. Bersihkan dulu. Takutnya ada masalah. Silakan dicari permasalahannya pada tiap-tiap komputer. Kan panjang pendek. Ramaman. Coba lihat dulu. Mana ya?
Udah? Gimana? Komputer 1 kelompok 1 sudah selesai? Sudah, oke. Sebelum kita presentasikan, kita pastikan dulu komputer itu hidup atau tidak. Silakan. Coba komputer 1 dicoba dulu. Silakan dirapikan pengkabelannya. Sudah sesuai dengan potnya masing-masing. Jadi kalau power masuk ke PSU, power supply, VGA-nya sudah ada soket di situ, ada VGA KAN VGA namanya. Terus untuk mouse keyboard sudah lengkap di situ. Silakan dicoba hasilnya. Oke, di situ sudah ada menu Windows ya. Oke, yang tadi masih belum apa-apa, masih error, tidak ada tanda-tanda di dalamnya. Setelah kalian perbaikin, identifikasi, ini baru ada perkembangan ya. Di situ sudah nyala. Oke, siap, bagus. Jadi komputer 1 lab namanya kelompok 1 udah selesai. Silakan duduk dulu. Oke, tepuk tangan. Oke, udah. Bagus. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 1 sudah sukses. Silakan kelompok 2 coba apakah bisa terselesaikan permasalahannya atau gimana, silakan dirakit di depan sesuai dengan komputer masing-masing. Silakan pakai kabel powernya, VGA macam-macamnya, sesuaikan dengan potnya masing-masing. Oke, silakan dicoba. Tuh, kok mati. Benar, harusnya benar. Benar. Tadi ramai dijawab. Oke. Untuk komputer 2 masih belum selesai. Silahkan diperbaiki kembali. Silakan maju komputer 3. Ayo kelompok 3 silakan. Oke. Punya kelompok 3 sudah ada tanda-tanda kebaikan. Dia sudah mulai nyala. Nah, alhamdulillah. Komputer 3 dengan diketuai oleh Muhammad Eliasa sudah nyala. Silakan tepuk tangan. Oke, udah. Yes. Bagi yang belum selesai, coba sudah diperbaikin? Sudah. Dicek kembali di depan. Silakan. Harusnya bisa. Wes, udah. Nyala dah. Oh, sudah bisa. Oke, komputer 2 sudah bisa, tadi bermasalah, dicoba lagi, masih belum bisa, dan ini alhamdulillah sudah bisa. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk.
Baiklah, anak-anakku sekalian, karena hasil dari proyek kita, permasalahan kita sudah tertangani semua. Jadi dari awalnya komputer ini mati, bermasalah. Setelah kita melakukan identifikasi permasalahan, kita temukan beberapa permasalahan, kita cari solusinya, alhamdulillah sudah nyala semua. Ya, tadi kan mesti tampil warna apa ini? Warna hitam menunjukkan berarti komputer kita dalam keadaan bermasalah. Sama halnya. Nah, ini instrunya ini tambah parah, ini mati total. Oke. Untuk hasil dari diskusi permasalahan yang kita temukan, silahkan per kelompok maju ke depan dan mendeskripsikan hal apa saja yang anak-anakku temukan ketika mengidentifikasi permasalahan pada perangkat komputer kita. Silakan. Semua kelompok maju. Per kelompok aja. Kelompok satu dulu. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Datullah, ketua dari kelompok 1. Barusan kelompok kami yaitu kelompok 1 sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada komputer. Permasalahan yang pertama pada komputer kami yaitu kondisi mainboard sangat kotor. Jadinya tadi komputer kita bermasalah, salah satunya itu karena kondisi mainboard sangat kotor sehingga mengganggu pada proses starting komputernya. Jadi solusi dari kita semua yaitu melakukan atau membersihkan komponen-komponen yang kotor-kotor. Dan yang kedua, permasalahan kedua yaitu pasta pendingin prosesor sudah mengering sehingga kita harus membersihkan dengan tisu terlebih dahulu dan menambahkan pasta pendingin baru. Permasalahan yang ketiga yaitu kabel hard disk terlepas. Solusinya yaitu kami pasang kembali pada portnya, ada port kabel hard disknya. Mungkin ini saja dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kami. Silakan. Kelompok kami. Jadi permasalahan sudah identifikasi sama ketua kelas itu beberapa poin. Pertama katanya dari prosesor, ada juga dari kabelnya, ada juga pada mainboardnya yang kotor sehingga betul dibersihkan. Jadi solusinya adalah membersihkan poin per poinnya. Nah itu mengakibatkan kata dia kalau posisi dia kotor, mainboardnya sama harddisk macamnya, dia menghambat starting Windowsnya. Adakah yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dah, silakan. Mungkin ini saja dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Will begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan juga nama saya Aditya Jadron. Kita akan menganalisis tentang permasalahan yang baru saja terjadi kepada komputer kita ataupun kepada CPU kita. Ternyata yang kita temukan di dalamnya adalah setelah kita menganukan analisa CPU, kita menemukan di sana ada permasalahan. Yang pertama itu kondisi RAM atau random access memory sangat kotor sehingga mengganggu pada proses starting komputer. Solusi yang kami lakukan yaitu membersihkannya dengan menggunakan kuas yang baru saja kita pakai. Yang kedua, kondisi mainboard sangat kotor sehingga mengganggu pada proses starting komputer sehingga kita melakukan pembersihan di dalamnya. Ketiga, kondisi hard disk sudah kurang normal ataupun di sana kita juga membersihkan permasalahan itu file sampah sudah menumpuk dan tidak dibersihkan atau data kembali sehingga mengalami kendala pada saat komputer dinyalakan. Solusinya itu kami membersihkan menggunakan tools deformator. Yang keempat, kabel fan terlepas dari tempatnya tersebut. Jadi kita solusinya itu kita pasang kembali pada tempatnya. Setelah kami tarik kesimpulan bahwasanya CPU ini kurang perawatan sehingga terjadi beberapa hal yang demikian, yaitu salah satunya komputer dan bahkan tidak bisa bekerja dengan maksimal. Oke. Terjadi permasalahan pada mainboard, fan, sama kabel hard disknya. Katanya copot, kemungkinan digigit tikus atau semacamnya ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, tapi yang tadi ketika punya komputer kelompok 2 dicoba masih pertama bermasalah
diidentifikasi, dicari permasalahannya masih belum ditemui pula ya. Setelah dicoba yang ketiga kalinya, alhamdulillah udah selesai. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan atas apa yang telah kita laksanakan, yaitu memperbaiki masalah pada komputer. Setelah kami lakukan analisis problem solving kerusakan yang terjadi pada komputer kami ini, kami menemukan beberapa permasalahan, diantaranya kondisi RAM jenis DDR3 kapasitas 4 GB sudah tidak berfungsi. Solusinya tadi kita mengganti dengan unit yang baru, yaitu RAM yang baru. Yang kedua yaitu kabel catu daya SATA ke harddisk terputus sehingga harddisk tidak bisa menyala. Tadi kita temukan bahwa kabel yang dicolokkan ke harddisk tergigit oleh tikus. Solusinya kami ganti dengan kabel yang baru. Yang ketiga itu kondisi mainboard kotor sehingga mengganggu dalam proses starting komputer. Solusi yang kami lakukan adalah membersihkan kembali dengan kuas yang telah disediakan. Yang keempat yaitu kipas fan prosesor tidak menyala. Penyebabnya adalah catu daya kabel terlepas. Penyebab yang akan terjadi adalah prosesor akan mengalami overheat ketika komputer saat digunakan. Solusi yang kami lakukan adalah memasang kembali kabel yang copot tersebut kepada tempatnya. Setelah kami tarik kesimpulan bahwasanya CPU ini kurang perawatan sehingga terjadi beberapa hal yang demikian, yaitu komputer error dan hanya menampilkan menu hitam dan menampilkan teks deskripsi permasalahan. Mungkin ada pertanyaan? Ada. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan. Terima kasih atas presentasinya. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi saya simpulkan begini. Dari analisis permasalahan yang kita jumpai saat ini, komputer itu memiliki peran masing-masing. Yang pertama, ada mainboard. Mainboard itu adalah media besar yang berfungsi menampung semua perintah-perintah kita. Paham? Menampung semua media-media, entah itu prosesornya di situ, RAM-nya di situ, harddisknya di situ. Walaupun secara nampak aja berbeda posisi, tapi intinya bermuara pada mainboard. Maka dikatakan mainboard adalah sebuah papan yang digunakan semua inputan media di situ semua. Paham? Ada media harddisk berfungsi sebagai apa? Media penyimpanan. Jadi harddisk penyimpanan, inputannya masih ke prosesor juga sama. Jadi intinya apa? Semua media perangkat komputer satu kesatuan, include semua input datanya, input catu dayanya masih bermuara pada motherboard dan semacamnya. Paham? Oke, baik sekalian, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikumpulkan LKPD-nya. LKPD dikumpulkan, mau kami koreksi terlebih dahulu. Jikalau ada sesuatu yang perlu kami evaluasi atau nilai KKM-nya di bawah standar, kami sediakan remedi untuk semua. Paham? Oke, terima kasih atas partisipasinya. Tidak ada pertanyaan? Oke, silakan aku sekalian, sebelum kita akhiri saya minta untuk dirapikan lebih dahulu. Silakan per kelompok. Satu orang aja nggak apa-apa. Satu orang aja biar nggak rame. Oke, sedon ya. Oke, udah. Terima kasih. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa-apa saja kita pelajari hari ini Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Amin. Allah beri kemudahan, rezeki yang banyak pada orang tua kita. Kita diberi kesuksesan di masa depan. Ya, diberi kehidupan yang lebih layak, diberi kemapanan secara finansial, agama dan semacamnya.
Dengan doa ini mari kita pusatkan pikiran kita, semoga Allah mengijabah semua permintaan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihatin nadullah bi qiratil furqan. Al-Fatihah. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.